Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Narendra dari PKBM PKN Bina Margono. Di sini saya akan menyampaikan materi pelatihan PKK dari kami tentang barista. Kita awali dengan pengertian barista itu sendiri. Jika mendengar kata barista, tentu yang terlintas adalah kopi. Barista adalah sebutan bagi orang yang punya keahlian khusus untuk membuat dan menyajikan minuman berbasis kopi yang diekstraksi memakai mesin khusus maupun peracikan kopi dengan metode memakai alat manual brewing. Perlu dipahami juga, ada beberapa tugas seorang barista, yakni yang pertama, menyiapkan dan menyajikan kopi. Kedua, merawat dan membersihkan mesin espresso. Yang ketiga, menjaga kebersihan kedai kopi. Keempat, menerima dan melayani pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, menjelaskan dan menyerahkan menu untuk konsumen. Selanjutnya, setelah memahami makna barista, kita masuk pada tahap pertama, yaitu mengetahui teknik memanen kopi. Selain itu, kita juga harus mengetahui perbedaan dari jenis kopi. Ini merupakan tahap awal agar kita bisa mengetahui jenis kopi yang nantinya akan kita sajikan sesuai permintaan konsumen. Pada jenis kopi Robusta, memiliki bentuk biji kopi lebih membulat dibandingkan dengan biji kopi Arabica. Warna dari biji kopinya juga lebih pucat dibandingkan dengan Arabica. Kopi Robusta memiliki rasa yang lebih pahit dibandingkan dengan kopi Arabica. Beberapa mengidentifikasi rasa kopi ini seperti rasa atau aroma karet terbakar. Namun, kopi ini memiliki tingkat keasaman lebih rendah dibandingkan dengan kopi jenis Arabica. Pada jenis kopi Arabica, memiliki bentuk kopi oval di mana pada bagian tengah biji kopi terlihat atau terdapat kerutan yang lebih jelas dibandingkan dengan biji kopi Robusta. Kopi Arabica memiliki rasa lebih manis dan memiliki kandungan atau tingkat keasaman lebih tinggi dibanding kopi lainnya. Sesuai dengan prosesnya, kita masuk tahap praktik pertama, yaitu sangrai biji kopi. Fungsi dari sangrai adalah untuk mengeluarkan aroma dan juga cita rasa kopi. Tanpa disangrai, biji kopi aromanya seperti umumnya pada biji-bijian. Tetapi ketika disangrai, aromanya akan menjadi wangi. Terdapat 3 jenis hasil sangrai biji kopi, yakni light, medium, dan dark. Light roast merupakan proses yang dapat membuat adanya enziminasi yang membentuk proses asidisi pada biji kopi. Pada fase inilah, biji kopi mengalami perubahan warna, yaitu dari raw menjadi yellowing, lalu browning. Selanjutnya, medium roast merupakan fase yang terjadinya proses caramelize, yaitu pembentukan karakter aroma dan rasa manis pada kopi. Warna medium roast cenderung berwarna coklat gelap. Selanjutnya, ada dark roast. Memiliki banyak perubahan, mulai dari berat yang semakin mengalami penurunan, warna yang lebih gelap, kandungan minyak yang terdapat pada biji dan ukuran yang lebih besar. Pada fase ini, terjadinya proses carbonize sehingga aroma dan rasa lebih pahit dan kafeinnya lebih sedikit. Sekarang kita masuk pengenalan alat yang kita pergunakan dalam metode peracikan kopi. Banyak sekali alat-alat seorang barista yang digunakan dalam peracikan minuman berbahan dasar kopi. Di sini ada French Press, V60,
Vietnam drip, mesin espresso, aeropress, kettle, grinder, dan scale. Kita ulas satu persatu alat-alat yang sering kita gunakan. Yang pertama ada grinder. Grinder merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan biji kopi menjadi bubuk sehingga siap untuk diseduh. Berikut prosedur pemakaian grinder ini. Untuk yang pertama, atur pada grain adjustment akan memakai ukuran berapa. Setelah itu, tinggal masukkan biji kopi ke dalam grinder dan kopi akan tergiling. Ada 3 macam manual brewing yang diperkenalkan. Yang pertama ada metode tekan, kedua ada metode dripper, dan yang terakhir ada metode perendaman. Pada metode tekan, kita menggunakan alat yang bernama aeropress. Untuk tata cara pemakainya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan paper filter ke dalam filter holder. Kemudian kencangkan ke aeropress. Kedua, panaskan air terlebih dahulu. Pastikan suhunya benar-benar 80 derajat Celcius ketika menuangkannya ke atas kopi. Yang ketiga, masukkan kopi yang sudah digiling. Tuangkan air bersuhu 80 derajat Celcius ke atasnya. Tuang sampai hampir penuh sekitar 250 ml. Yang keempat, aduk sekitar 10 sampai 12 detik. Yang kelima, tekan aeropress secara perlahan, stop sebelum sisa-sisa terakhir. Dan yang terakhir, kopi siap disajikan. Kemudian pada metode drip, alat yang kita gunakan ada 2. Yang pertama, kita memakai V60. Berikut tata cara pemakaiannya. Tempatkan dripper ke coffee server, kemudian gunakan penyaring kertas dan tempatkan ke dripper. Setelah itu, tuang air panas membasahi seluruh penyaring kertas, lebih populer dengan istilah pre-heat. Kosongkan air dari coffee server, tempatkan kembali ke dripper. Tuang bubuk kopi, kemudian tuang air panas, lakukan penuangan menggunakan kettle. Dan yang terakhir, kopi V60 siap untuk diminum. Yang kedua, kita memakai Vietnam drip. Berikut tata cara pemakaiannya. Siapkan alat penyaring kopi Vietnam drip atau pin. Tuang susu kental manis 20 ml ke dalam gelas. Letakkan Vietnam drip atau pin di atas gelas yang telah diisi susu kental manis. Tuang kopi yang telah di-grinder ke dalam pin dan ratakan permukaannya. Tuang 30 ml air panas ke dalam pin dan biarkan bubuk kopi terlembabkan selama 30 detik. Tuang sisa air panas ke dalam pin secara perlahan sejumlah 120 ml dan biarkan kopi menyeduh selama 3-4 menit atau hingga air habis tersaring. Dan kopi siap disajikan. Pada metode perendaman, kita menggunakan alat yang bernama French press. Alat ini merupakan salah satu alat penyeduhan kopi tertua yang pernah ada. Secara prosesnya, bubuk kopi direndam kemudian ditekan agar ampas kopinya terpisah di bagian bawah. Untuk teknik pemakaiannya sebagai berikut. Siapkan air panas sebanyak 150 ml dan bubuk kopi sebanyak 12 gram. Siapkan French press. Tuang bubuk kopi ke dalam French press. Tuangkan air panas sejumlah 30 ml
dan biarkan selama 30 detik. Tuangkan sisa air ke dalam French press. Tunggu selama 3-4 menit. Kemudian tekan plugger pelan-pelan dan kopi siap untuk disajikan. Kemudian kita perkenalkan alat seduh kopi otomatis, yakni mesin espresso. Berikut tata cara pemakaian mesin espresso. Tuangkan bubuk kopi ke portafilter. Kemudian, padatkan bubuk kopi menggunakan coffee tamper. Pasang penyaring atau portafilter pada groove head. Tekan tombol pada extraction switch untuk menyalakan mesin. Tunggu beberapa saat sampai kopi terisi dalam wadah, dan kopi siap untuk disajikan. Dalam mesin ini terdapat alat yang bernama Steam One. Biasanya, alat ini digunakan untuk memanaskan susu creamer, yang nantinya akan digunakan dalam peracikan cappuccino maupun cafe latte. Caranya pun cukup sederhana. Tuang susu creamer ke dalam milk jug sesuai takaran. Masukkan Steam One ke dalam milk jug yang telah terisi susu. Pada semburan pertama, tempatkan pangkal Steam One di permukaan susu. Pada semburan kedua, masukkan setengah pangkal Steam One, kemudian putar milk jug secara perlahan. Hal ini guna membuat buih susu. Dan yang terakhir, milk steam bisa dituangkan. Seorang barista selain dituntut bisa meracik minuman berbahan dasar kopi, harus juga bisa melakukan pelayanan prima. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat pelayanan kepada pelanggan nantinya. Pelayanan prima ini bisa dengan cara menyajikan minuman dengan menggunakan nampan, memberikan minuman kepada orang yang tepat, dapat menyebutkan minuman yang disajikan, dan mempersilahkan pemesan untuk menikmati minuman. Dan yang terakhir, penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku maupun alat. Ini juga sangat penting untuk diketahui, agar bahan baku dan alat bisa tetap terawat dan terjaga kualitasnya. Terima kasih telah mengikuti rangkaian program Pendidikan Kecakapan Kerja Keterampilan Barista bersama PKBM BKN Bina Makmur. Besar harapan kami dari program ini dapat mencetak generasi terampil dan kompeten di bidang barista, serta dapat memperbesar peluang bagi peserta dalam mencari pekerjaan di bidang barista. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.